Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel TV Petani Jangkat. Video kali ini khusus saya buatkan atau teman-teman yang punya rencana membuat tambulapot berbagai jenis-jenis buah-bahan, terutama sawo ya teman-teman. Bagi kita sama-sama pemula yang benar-benar menginginkan sebuah tambulapot tumbuh subur, rimbun, dan tentunya berbuah, maka alangkah baiknya disimak video ini sampai selesai. Teman-teman yang mengikuti perkembangan channel ini, tambulapot ini di sini juga dulu saya buatkan tutorialnya. Pertama kali memindahkannya dari polybag. Jadi sekarang usia dari tambulapot ini kurang lebih 11 bulan. Jadi belum sampai 1 tahun, tetapi pertumbuhannya sudah sangat bagus. Ya teman-teman perhatikan, percabangannya banyak, daun-daunnya hijau, dan tentu yang lebih penting adalah sudah berbuah yang ketiga kalinya. Nah, kemarin sudah saya petik satu di sini teman-teman. Ini sudah saya ambil satu, kemudian ada juga yang tidak sempat dipanen, masak di pohon, kemudian jatuh. Kemudian yang ini sudah masak teman-teman. Nanti akan kita panen ketiga-tiganya ini. Yang di sini juga ada buahnya, belum sampai seukuran jempol kaki ya teman-teman. Calon buah berikutnya di sini ada, masih pentil. Nah, ini kelebihan dari menanam sawo di dalam pot ini. Jadi dia akan terus berbuah kalau kita pandai melakukan perawatan. Baik, di sini saya akan membagikan tips bagaimana cara saya melakukan perawatan sehingga menghasilkan bentuk tambulapot yang sehat dan berbuah seperti ini. Pertama-tama, ketika menanam tambulapot ini, saya memastikan bibit itu berkualitas. Nah, itu yang pertama. Jadi saya tidak mau sembarangan memilih bibit. Jadi tips dari saya adalah teman-teman harus menanam bibit hasil cangkokan. Kenapa dari cangkokan? Karena sifat dari bibit cangkokan itu sama aslinya dengan indukannya. Jadi berbuahnya cepat. Kemudian dari kecil kita sudah bisa membentuk percabangan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, media ini harus kita berikan pemupukan. Nah, media ini tidak boleh terlalu padat. Jadi caranya kita harus mencampurkan tanah dengan sedikit sekam bakar. Kemudian untuk pupuk, saya tidak terlalu ekstrim memberikan pupuk. Hanya saya berikan kurang dari setengah sendok makan pupuk NPK dengan interval 2 minggu sekali. Kemudian penyiraman yang teratur, pagi atau barangkali bisa juga sore. Kemudian yang tak kalah penting adalah melakukan pemangkasan. Teman-teman bisa perhatikan, tambulapot saya ini percabangannya sudah rimbun dari bawah ini teman-teman. Nah ini. Nah di sini sudah ada 4 cabang, 1, 2, 3, 4. Sama di atasnya semakin rame ya teman-teman, semakin banyak maksudnya. Nah, bagaimana cara kita melakukan pembentukan percabangan? Jadi kita harus berani mengambil sebuah tindakan dulu. Yang pertama pemangkasan, pemotongan. Nah, di sini sudah saya lakukan pemangkasan beberapa bulan yang lalu. Kemudian dari satu percabangan ini saja kita sudah mendapatkan 3 percabangan baru. Nah, otomatis nanti tambulapot kita semakin tumbuh dengan rimbun. Lalu pemangkasan ini, teman-teman, tidak bisa sembarangan kita pangkas. Jadi harus melihat percabangan yang proporsional, artinya tumbuh seimbang. Nah, di sini saya akan melakukan pemangkasan nanti, teman-teman. Teman-teman bisa simak videonya sampai selesai. Jangan di-skip, biar nanti teman-teman bisa juga memiliki tambulapot yang mungkin barangkali bisa lebih bagus dari yang saya punya ini. Nah, di sini yang saya katakan tadi, bentuk yang proporsional. Nah, di sini kan sudah saya lakukan pemangkasan.
Nah, sementara di sini ada tunas yang tumbuh ke dalam. Jadi kalau ini kita pelihara, maka dia nanti akan tumbuh ke sini, teman-teman. Otomatis akan menghalangi pencahayaan. Jadi percabangan yang seperti ini tidak usah kita pelihara, jadi kita buang saja. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, sehingga nanti dua cabang ini akan tumbuh menyamping. Kemudian yang di atas ini, kalau teman-teman perhatikan dengan saksama, ini tumbuhnya juga belum stabil. Yang saya katakan belum stabil, ini teman-teman. Percabangan yang ini tidak sama tingginya dengan percabangan yang di atas ini. Kalau ini tidak kita lakukan pemangkasan dari sekarang, pada bagian ini akan tumbuh semakin tinggi, semakin lebar, sementara yang bagian ini masih rendah, sehingga nanti bentuk tampul lapotnya tidak seimbang atau tidak membentuk bonsai ya teman-teman. Maka dari itu kita harus melakukan pemangkasan. Nah, yang mana yang kita potong di sini? Nah, teman-teman bisa ikuti biar nanti bentuknya biar seimbang. Jadi nanti kita tahan dulu laju pertumbuhan cabang yang ini, biarkan cabang yang di bawah ini mampu atau setidaknya nanti sama tinggi dengan cabang yang ini. Maka cabang yang ini harus kita pangkas. Nah, ini teman-teman. Nah, sudah kita pangkas. Kemudian yang ini juga teman-teman. Ini kita potong saja, tidak usah ragu-ragu. Nanti akan tumbuh kok. Nah, kita potong. Kemudian yang ini juga kita buang. Nah, seperti itu. Lalu, nah sekarang kelihatan ya, mulai stabil ya teman-teman. Lalu yang di belakang ini, kita potong juga. Oke, ini ada 3, terpangkas semuanya, nggak apa-apa. Nah, begini cara saya membentuk tampul lapot ini berdasarkan pengalaman saya, teman-teman. Ya, barangkali teman-teman punya pengalaman lain bisa disampaikan di kolom komentar. Kemudian percabangan yang ada buahnya ini kan kelihatannya lemah. Jadi kita potong yang ini, nanti akan naik ke atas dia. Jadi kalau kita sering melakukan pemangkasan seperti ini, nah otomatis nutrisinya terhambat untuk pertumbuhannya mengarah ke lebih tinggi. Jadi nanti batangnya semakin besar. Semakin besar, perakaran semakin kuat, dan tentu pertumbuhan nanti akan semakin bagus lagi. Nah, seperti itu teman-teman, kira-kira cara saya merawat tampul lapot ini. Nah, kemudian di sini teman-teman. Nah, ini yang saya katakan tadi. Setelah kita melakukan pemangkasan, maka akan muncul percabangan yang banyak seperti ini. Ini kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini kita sudah bisa melakukan sortasi atau pemilihan percabangan yang mesti kita pertahankan. Kalau yang 2 ini otomatis harus kita buang karena mengarah ke atas ini. Nah, nggak seimbang, nanti kita buang saja yang ini. Kemudian yang ini juga kita buang. Nah, kita coba pelihara 4 dulu, 1, 2, 3, 4 percabangan. Nanti kita lihat perkembangannya 1 atau 2 bulan ke depan. Setelah itu bisa kita pilih lagi mana yang harus kita pertahankan. Oke teman-teman, yang ini kita panen saja teman-teman. Ini sudah tua. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, yang ini sudah masak, sudah bisa kita konsumsi teman-teman. Nggak perlu diperam lagi. Sudah mengeluarkan aroma khas buah sawo teman-teman. Oke, yang ini juga kita panen. Dan itulah tips dari saya teman-teman. Kemudian jangan lupa daun-daun yang sudah tua, yang ada hama-hamanya, biasanya kutu putih itu harus kita buang. Nantikan video-video selanjutnya bagaimana cara mengatasi hama kutu putih yang menyerang
pada tanaman sawo. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.